Kudus tahu batas kemampuan Anda. Sesi 8 menanggalkan beban, membahas tanggapan terhadap tekanan hidup dan pelatihan Allah untuk membangun iman kita. Kita masuk sekarang di sesi ke-8 dan berjudulnya Menanggalkan Beban, dan materinya dari bab 11. Silakan duduk dan akan langsung kita mulai. Saya akan membaca lagi perkataan Petrus ini akan menjadi rujukan kita sampai pada sesi 12. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Aspek utama rendah hati adalah masuk ke dalam misi Allah seperti Kaleb dan Joshua. Semua musuh yang merintangi penyelesaian misi ilahi kita pasti dapat ditaklukkan. Bisa katakan amin? Semua musuh yang merintangi penyelesaian misi ilahi kita pasti dapat ditaklukkan. Kita memperhitungkannya menurut kekuatannya dan ketangannya yang kuat. Kita mempercayai firman-Nya mengatasi logika dan penalaran. Kita hidup oleh iman, bukan dikuasai oleh panca indera. Katakan amin. Untuk itu kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kepada Dia. Itulah yang dilakukan Kaleb dan Joshua dalam hal istri dan anak-anak mereka. Sebagai suami dan ayah, mereka juga peduli pada keluarga. Tetapi firman Allah lebih utama. Dengan mengutamakan Allah, keluarga mereka akan dilindungi dan dipelihara. Mereka benar-benar rendah hati, dan sebagai hasilnya, urusan keluarga mereka berada di tangan yang paling cakap di alam semesta. Karena Dia memedulikan kita. Menyerahkan kekhawatiran pada Allah memungkinkan kita tak kenal menyerah dalam misi. Untuk terus maju, kita tidak dapat membawa beban yang berat. Ibrani 12 ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban memperlambat langkah dan merintangi kita menyelesaikan perlombaan dengan baik. Dapatkah Anda membayangkan berlari maraton dengan membawa beban 20 kg di masing-masing tangan? Tidak mungkin Anda bisa melakukannya. Beban berat yang menghambat kemajuan kita adalah kekhawatiran kita. Itulah persisnya yang membebani 10 mata-mata yang tidak menyelesaikan pertandingan. Penting diperhatikan, keluarga bukanlah beban. Kekhawatiran akan keluarga itu akan menjadi beban. Mempertanyakan kemampuan Allah untuk memelihara dan melindungi berarti menghina integritas dan kekuatannya. Menarik untuk dicatat, Kaleb dan Joshua akhirnya membuktikan kesalahan teman-teman sejamannya. 40 tahun kemudian mereka berperang dengan orang Kanaan dan keluarga mereka tidak celaka. Istri dan anak mereka diberkati dengan mewarisi negeri yang berlimpah, bukannya padang gurun seperti 10 mata-mata lain. Pikirkanlah hasil yang berbeda. 10 mata-mata berusaha melindungi keluarga dengan mengabaikan firman Allah, keluarga mereka mewarisi padang gurun. Joshua dan Kaleb percaya keluarga mereka mewarisi tanah perjanjian, lambang dari kelimpahan. Pada waktu-waktu tertentu, saya ingin Anda mendengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Pada waktu-waktu tertentu, kita masing-masing harus memilih antara rasa aman dan panggilan hidup. Kita memilih jalan menuju signifikansi atau berusaha mengamankan kesejahteraan kita. Jika Anda memilih keamanan diri, kesudahannya bukanlah panggilan ilahi. Anda mungkin sukses mempertahankan kenyamanan dan keamanan, tapi Anda akan mendapati kepenuhan hidup yang Anda tinggalkan di tahta penghakiman Kristus. Pada kenyataannya, untuk memenuhi panggilan Allah, Anda harus menyerahkan kekhawatiran kepadanya karena jalannya sering berlawanan dengan rasa aman dan rasa nyaman. Saat masih muda, saya banyak dinasehati tentang pentingnya memelihara keluarga.
Kata ayah, menabunglah 1 sen untuk beroleh 1 sen. Ayah saya sangat luar biasa. Ia memelihara keluarganya dengan sangat baik dan memberikan teladan bagi saya. Ketika menikah dengan Lisa, saya sangat-sangat ingin untuk mencukupi keluarga saya. Maka saya ingin menjadi seorang pilot penerbangan. Itulah yang paling ingin saya lakukan. Dan saat itu saya pergi ke Embry-Riddle di Florida untuk mendapatkan izin pilot dan menjadi pilot pesawat komersial. Tapi ayah saya menasihati, itu bukan karir yang bagus, tidak stabil. Jadilah insinyur, kau kan pintar dalam matematika dan IPA. Jadi saya menyerutuinya dan menjadi insinyur. Nah, saat saya keluar dari kampus, dan saya ingat saat itu saya diselamatkan di kampus dan dapat pekerjaan di Rockwell International. Dan kami beribadah di Dallas, Texas, di suatu gereja yang besar. Saya ingat 2 tahun pertama saya bekerja di Rockwell, saya mendapat gaji yang sangat besar. Mungkin itu gaji terbesar dari lulusan college pada saat itu. Dan saya ingat, setelah saya menikah dengan Lisa, tetapi masih tergerak untuk berkhotbah karena dorongan Roh Kudus di dalam hati saya. Lalu, Lisa dan saya mulai membahas tentang hal itu. Kami berkata, mari kita lakukan itu. Saat itu kami mendengar ada teman di Rockwell, kalau kami mau pindah ke Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, mereka akan memberi kami gaji lebih besar. Saat itu ada seorang teman di Rockwell yang melakukannya, dan dia digaji sangat besar untuk pergi ke Arab Saudi. Dan Lisa dan saya berdiskusi membicarakan rencana ini. Yuk, kita pindah ke Arab Saudi. Dengan Rockwell, mari kita bicara dengan bagian personalia. Dan saya lakukan itu. Mari kita berangkat ke sana. Lalu sesudah dapat banyak uang, kita akan kembali ke Amerika. Kita akan buat suatu rumah yang kecil. Kita akan bayar biaya rumah ini dengan uang yang kita dapat di Arab Saudi. Lalu kita bisa pelayanan tanpa meminta uang kepada orang lain. Kedengarannya seperti suatu rencana yang hebat. Tetapi itu berdasarkan kemampuan, perhitungan, dan upaya kami. Saya ingat saat itu saya akan sedang pergi ke ibu personalia di Rockwell. Ketika itu ada seorang pemuda di gereja. Dia benar-benar seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, saya mau mengundangmu ke rumahku. Aku ingin berbicara kepadamu. Lalu kami pun pergi ke rumah Tony. Dan selama 2 jam, Tony menghardik saya. Dia berkata, ada panggilan Allah dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan? Kau bisa menjadi insinyur tua dan kehilangan panggilan ilahimu. Lalu saya pulang, saya menemui istri saya. Terima kasih punya teman seperti itu, bukan? Amen. Saya bersyukur atas tegurannya. Dan saya berkata pada istriku, Lisa, aku akan memasuki pintu yang dibuka Allah. Aku bersedia melayani di gereja. Dan jika Tuhan membuka jalan, aku akan mau. Dan bagaimana denganmu? Katanya, aku mendukungmu. Saya pun mulai melayani di gereja. Saya menjadi usher. Saya juga ikut pelayanan ke penjara dan pelayanan penjara rumah, dan juga mengajari anak pendeta saya bermain tenis. Karena saya dulu pemain tenis kampus NCAA, dan saya melatih tenis selama 3 tahun sebagai pemain tenis profesional pada klub raket dan renang. Beberapa bulan kemudian, pintu pelayanan terbuka di gereja saya. Dan saya ingat istri gembala berkata, aku ingin kau menjadi asisten eksekutif gembala dan saya. Sebenarnya itu istilah keren untuk pesuruh. Saya mengurus keperluan pribadi mereka seperti belanja, mencuci mobil, mengantar anak ke sekolah. Dan saya menyukainya. Katanya, kami tidak bisa menggajimu dengan pantas. Kata saya, bisa kok. Mereka menggaji saya $18.000 per tahun. Dibandingkan dengan biaya tagihan, uang gaji itu tidaklah mencukupi. Kami bisa membayar tagihan, tetapi tidak akan ada sisa untuk membeli jin atau sepatu. Tidak ada. Namun Allah memelihara kami secara menakjubkan sepanjang tahun-tahun awal itu. Kami benar-benar melihat campur tangan Allah dari waktu ke waktu. Namun rasanya seperti sudah di ujung tanduk. Suatu kali, kami harus memilih antara membeli keperluan rumah atau memberikan persepuluhan. Itu mudah bagi Lisa dan saya. Allah yang utama, dan kami akan berikan persepuluhan. Lalu kami berikan persepuluhan, dan saya baru akan gajian 2 minggu lagi, sekitar 10 atau 12 hari. Dan kami harus memberi keperluan rumah. Pendapatan yang lain sudah untuk keperluan yang lain. Anda tahu maksud saya? Salah satunya adalah mobil kami. Itu seperti badai yang sempurna. Saya ingat kami punya satu mobil, Ford Granada. Itu milik Lisa yang saya warisi karena menikah dengannya. Dan saya ingat suatu kali
Ketika saya pulang ke rumah dan mencoba menghidupkan mobil itu, tetapi tidak berhasil. Alternatornya rusak, tidak berfungsi. Saat itu saya punya mobil van milik gereja sehingga saya bisa bolak-balik ke gereja. Dan saat itu saya sangat sibuk di gereja, jadi saya mengabaikannya. Plus fakta bahwa perlu uang banyak untuk perbaiki alternator itu. Lalu 2 hari kemudian, ban belakangnya kempes. Lebih parah lagi, suku cadangnya juga sangat jelek. Jadi sekarang saya mendapati alternator mobil rusak, ban kempes, dan mobil kami terjemur matahari Dallas di tempat parkir. Beberapa hari kemudian, saya pulang kerja. Ini bukan melebih-lebihkan ya, ini nyata. Kaca jendela penumpang pecah berkeping-keping menjadi ratusan pecahan di dalam dan di luar mobil. Cuaca panas di Dallas membuat udara di dalam mobil mengembang dan memecahkan kaca. Sekarang saya mendapati mobilnya bolong, bannya kempes, alternatornya rusak. Lalu kami menutupi jendelanya dengan plastik kantong sampah. Dan saya terjaga mengawasinya pada waktu malam. Kalau angin bertiup dan hujan turun, mobil itu akan kebanjiran. Kalau terus-terus begitu, akan bisa membusuk akibat hujan dan panas matahari Dallas. Saya benar-benar frustrasi. Kalau saya masih menjadi insinyur, mudah saya pergi untuk memperbaikinya. Lalu saya menelepon bengkel dan biayanya sangat mahal. Saya nggak punya uang. Dan saya pergi ke tempat sepi dan saya sangat marah. Saya benar-benar muak. Dalam Filipi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Engkau akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui pemahaman pikiran manusia. Damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiranmu. Saya memberitahu saudara, saat itu saya tidak punya damai sama sekali. Dan dengan berani, saya menghadap tata Allah. Saya berkata, Tuhan, Kau yang menyuruh aku melakukan hal ini. Engkau adalah penyediaku. Mobil itu hampir membusuk, dan itu sudah menulahi aku. Jadi aku hari ini secara resmi, aku menyerahkan masalah ini kepadamu. Sekarang mobil itu menjadi masalahmu. Itu yang saya katakan. Lalu saya mulai mengejar iblis. Saya katakan, iblis, bumi ini dan segala isinya adalah milik Allah. Aku pemberi persepuluhan. Kau harus mengembalikan uang itu ke tanganku. Lepaskan itu milikku. Dan saudara dengar, itu pertama kalinya saya merasa damai sejahtera. Saya mulai merasa sejahtera. Saya mulai bersuka cita. Saya mulai tertawa secara histeris. Saya pikir apa aku gila tidak waras lagi, tapi saya tertawa. Itu berasal dari sini. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku, kata Alkitab, benar? Dan esoknya, teman Lisa datang dan melihat mobil yang teronggok di tempat parkir itu. Dan dia berkata, Lisa, aku punya teman mekanik. Mau kuteleponkan dia untuk menolong kalian? Lalu ia menelepon mekanik itu, orang itu membereskan semuanya, dan ongkosnya ringan sekali. Saya dapat membayarnya. Namun, kami masih perlu membeli kebutuhan rumah tangga. Beberapa hari kemudian, ada pasangan suami istri dari San Antonio mendatangi kami. Dia berkata, kami tidak tahu kenapa. Mereka dari San Antonio, mereka tidak tahu apa keperluan kami. Lisa duduk di mobil beberapa malam sebelumnya dan menangis. Kami menangis bukan karena tidak percaya. Kami begitu frustrasi. Kenapa kami harus melewati pertempuran semacam ini? Semua gembala lain dalam staf punya uang. Kami tidak punya. Kenapa kami harus mengalaminya? Kami tidak menyadari Allah sedang mempersiapkan kami dengan latihan untuk masa depan. Otot kami sedang diperkuat. Otot kami sedang diperkuat. Nah, saya ingat pasangan suami istri dari San Antonio itu. Dia mendatangi kami, dia menyerahkan sebuah amplop. Isinya cek sebesar $200. Saya mau ceritakan sesuatu. Kami tidak pernah kekurangan lagi setelah itu. Kami pergi ke Florida dan menjadi gembala kaum muda gereja besar di sana. Tapi gajinya sedikit. Kami punya 2 bayi. Maksudnya 1 anak dan 1 bayi lahir saat kami jadi gembala kaum muda. Kebutuhan kami makin banyak dan gaji kami sangat rendah. Kembali kami menyaksikan Allah memelihara kami secara menakjubkan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dalam bulan September tahun 1988, saya berdoa dan Tuhan berkata, kau tidak akan lagi menjadi gembala kaum muda, tetapi memberitakan firman-Ku di seluruh Amerika. Saya tidak akan pernah melupakannya. Berpikir saya, baik, engkau akan memberitahu pendetaku, karena dulu aku berkata, saya di sini sampai Tuhan berbicara kepada Anda dan saya.
Dan saya tidak mengatakan kepada siapapun perkataan Tuhan tadi bahwa Dia akan memindahkan saya dari gembala pemuda untuk mengirimku khotbah ke seluruh negara. Saya hanya menceritakan kepada istri dan seorang teman di negara bagian lain. 5 bulan kemudian, pada bulan Februari 89, pendeta saya berkata, ia mendapat penglihatan bahwa salah satu stafnya akan berhenti dan akan pergi berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Katanya, orang itu kau, John B. Fair. Roh Allah turun atas saya dan saya mulai menangis. Kata saya, baiklah, bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana yang akan terjadi, tapi itu pasti terjadi. Pada bulan Agustus, saya mendapat 7 undangan dari seluruh Amerika. 1 jam dari perbatasan Kanada, di perbatasan Meksiko, 1 dari pantai barat di California, lalu dari pantai barat Florida, persis di tepi laut tempatnya. Saya mendatangi pendeta saya katakan, saya menerima 7 undangan, apa yang harus saya lakukan? Dia mulai tertawa dan berkata, aku sudah menubuatkannya, tampaknya kau akan pergi. Katanya, bagaimana kalau kami bayar gajimu sampai musim gugur, dan kemudian kau mandiri? Silakan kau berkeliling melayani di 7 tempat ini, dan kemudian kau mandiri mulai tanggal 1 Januari. Kata saya, ini rencana yang luar biasa, saya sangat bergairah. Lalu saya pergi ke 7 tempat itu sepanjang musim gugur. Namun tidak ada lagi yang mengundang saya, karena belum ada yang mengenal saya. Anda paham? Nah, pada akhir November, pendeta saya mulai agak cemas. Saya akan lepas gaji dalam 5 minggu lagi, dan belum ada undangan pelayanan lain. Ia memberi saya surat rekomendasi dan alamat 600 gereja yang pernah dilayaninya, dan mempersilahkan saya memanfaatkannya. Ia orang yang terkemuka, ia terkenal di seluruh dunia, punya acara televisi misionari dan siaran langsung di setiap minggu. John, kau bisa melakukan apa saja dengan alamat 600 gereja ini. Jadi apa yang saya lakukan? Saya menyalin suratnya dan surat saya sendiri dan mengirimkannya ke 600 gereja itu. Benar? Menjelang amplop ke-40, Roh Kudus berkata, apa yang sedang kau lakukan? Aku berkata, aku memberitahu para pendeta tentang pelayananku. Katanya, kau akan keluar dari kehendakku. Tuhan, tidak ada yang mengenalku. Katanya, aku mengenalmu, percayalah kepadaku. Pada titik itu tidak ada pilihan lain bagi saya. Saya akan mengandalkan kemampuan saya atau memilih kerendahan hati dan mendengarkan arahan Allah. Saya mengumpulkan 40 amplop itu dan menyobeknya dan membuangnya. Anda memahami maksud saya? Baik, Tuhan, entah saya gila, entah saya benar-benar mendengarkan suaramu. Dan saya ingat, saya langsung mendapatkan undangan sesudah itu. Saya melayani di suatu gereja di South Carolina yang memberi ibadah di rumah duka. Itu pelayanan pertama yang saya lakukan setelah berhenti menerima gaji. Lalu saya mendapat undangan dari gereja kecil, beranggotakan kurang dari 100 orang di pegunungan Tennessee. Saat itu sudah menjelang akhir Desember. Pendeta mencemaskan keadaan Lisa dan saya. Katanya, ini yang akan saya lakukan. Lisa, kau punya pengalaman televisi bukan? Aku ingin menjadikanmu produser acaraku dengan gaji $45 per jam. Saya seperti menabrak langit-langit saking bahagianya. John membangun pelayanan kelilingnya dan kau punya pegangan dari gaji $45 per jam. Saya sangat bahagia. Saya berdoa dan Tuhan berkata, jika Lisa bekerja baginya, berapapun jumlah gajinya, aku akan mengurangkannya dari persembahan yang akan kau terima. Kata saya, apa? Katanya, aku ingin ia mendampingimu. Kata saya, Lisa, kita perlu menolak tawaran pendeta kita. Pendeta saya ternyata sangat bergairah. Minggu terakhir Desember ia berkata, aku akan memperkenalkanmu di acara televisiku dan memberitahu semua pendeta di negara ini. Gereja ini juga akan memberikan dukungan bulanan bagi kalian. Kata saya, terima kasih sebesar-besarnya Pak. Saya berdoa dan Tuhan berkata, ia tidak akan memberikan bantuan bulanan dan memperkenalkanmu di seluruh Amerika. Aku berkata, mengapa tidak? Ia mengatakannya padaku. Kata Tuhan, ia dipimpin roh dan aku akan mencegah melakukannya. Mengapa engkau tak mengizinkan dia melakukannya? Karena jika nanti kau menghadapi masalah, aku ingin kau berlari kepadaku, bukan kepadanya. Lalu kami pun merintis pelayanan. Kami tidak pernah kekurangan makanan. Kami tidak pernah telat membayar tagihan. Wow, aku ingat itu benar-benar menakjubkan. Di South Carolina itu, kebaktian penuh kuasa sampai diperpanjang. Dan ada pendeta dari gereja lain, pada kebaktian terakhir dia berkata, saya ada gereja, maukah kalian datang ke kota saya? Saya pun pergi ke sana. Dan hal semacam itu terjadi hampir setiap bulan. Ketika tidak ada undangan pelayanan, saya di rumah orang tua di Vero Beach,
Florida. Saya di lapangan tenis suatu pagi dan berkata, "Tuhan, itu bukan masalahku. Ini masalahmu. Tidak ada undangan pelayanan. Aku harus membayar tagihan. Aku punya panggilan hidup. Tuhan, kalau kau tidak membukakan pintu, aku akan kerja di toko dan mengatakan pada orang bahwa kau tidak dapat memeliharaku." Itu yang kukatakan. Lutut saya bergemetar ketika mengatakannya. Tahukah Anda, persis sesudah itu saya melayani di gereja di Michigan. Lawatan Allah terjadi di sepanjang 3 minggu. Saya menelepon Lisa di telepon umum. "Aku beli tiket untukmu dan Edison. Kalian harus di sini. Pelayanan di sini belum berakhir." Ada pendeta yang mendengar percakapan itu, yang mengembalakan gereja 2.000 anggota di Rochester, New York. Ketika Lisa meletakkan teleponnya mendekat, "Maaf, saya menguping percakapan kalian. Bisakah suamimu melayani di gerejaku?" Kami pun pergi ke sana, berulang-ulang kami pergi ke sana. Seperti itulah cara terjadinya. Anda memahami maksud saya? Ya, Anda memahami maksud saya. Pada tahun pertama, kami menyaksikan pemeliharaan Allah yang mengagumkan. Saya ingat suatu kali kami perlu $700 untuk membayar rumah pada tahun pertama itu. Dan saya berkata, "Lisa, kita harus bayar rumah besok. Kita perlu $700. Kami memeriksa kotak surat dan ada kiriman $300 dari pasangan suami istri yang tinggal di Birmingham, Alabama. Mereka sebetulnya orang miskin, tetapi mereka merasa terdorong untuk mengirimkan kami cek itu. Malamnya kami berkhotbah di gereja di Orlando dengan 40 anggota, dan pendetanya menyerahkan persembahan pada kami. Ia menyerahkan kantong kertas yang penuh uang logam dan uang kertas. Saya sangat damai sejahtera karena sudah menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan. Uang persembahan itu ternyata berjumlah $397,26. Ditambah dengan $300, kami punya $700 yang kami perlukan. Allah memelihara kami secara menakjubkan. Nantinya saya memahami proses Allah dalam melatih kami. Kami belajar berserah kepada Allah dalam hal kecil seperti alternator mobil. Penting bagi kami belajar dan berjuang ketika gaji kami rendah. Mengapa? Ketika kami mulai pelayanan sendiri, kami berubah dari bergaji rendah ke tidak bergaji sama sekali. Kami bertumbuh dalam iman dan siap menempuh misi yang lebih sulit. Tantangan sepanjang tahun pertama berkeliling juga berguna bagi pertumbuhan kami. Itu persiapan untuk level pertumbuhan berikutnya. Karena saat ini, anggaran kami lebih dari $100.000 per minggu. Betul? Kalau selama ini saya tidak belajar berserah dan percaya kepadanya langkah demi langkah, apa yang akan saya lakukan sekarang? Sejujurnya saya katakan, saya tidak pernah sulit tidur karena memikirkan masalah keuangan pelayanan kami. Kami tidak punya jemaat yang memberi, kami tidak punya orang yang memberi persembahan setiap minggu, kami hanya perlu belajar percaya kepada Allah. Berapa itu ratusan ribu? Hanya beberapa nol dari titik awal kami. Jujur saja, bagian paling berat itu ketika kami baru saja memulai. Ratusan ribu itu seperti sepotong kue dibandingkan tahun awal pelayanan berkeliling. Anda memahami maksud saya? Allah membawa kami dari iman menuju iman. Itu seperti proses yang mengingatkan saya pada olahraga binaraga. Ketika saya 35 tahun dan berkhotbah di Atlanta pada minggu pagi, saya merasa pusing. Dulu saya berpikir, pergi ke gym itu akan membuang-buang waktu. Itu sebelum saya pusing-pusing. Lisa sudah berdoa, "Tuhan, biarlah John pergi ke gym." Karena badan saya benar-benar menyusut. Mungkin saya 9 kilo lebih ringan dari bobot saya sekarang. Tetangga sebelah saya saat itu adalah seorang pegulat profesional. Kami bersahabat sangat dekat. Istri dan anaknya sudah selamat. Dan saya mendatanginya. Dan saya berkata, "Kip, bisakah kau mengajariku berlatih angkat beban?" Tentu saja, katanya. Senang saya mau melakukannya. Jadi selama 3 bulan itu, saya ke gym bersama para pegulat profesional itu. Karena mereka semuanya pasti sering ke gym, kan? Lengan mereka sebesar paha saya, oke? Badan mereka besar-besar. Dan saya seperti ranting kecil, oke? Tetapi Kip begitu menyemangati saya. "Ayo John, ayo."
Dia begitu baik, katanya, perhatikan bagaimana kami melakukannya. Saya segera belajar. Kita tidak membentuk otot dengan mengangkat beban ringan sampai 14 kali. Anda mengangkat beban berat yang kira-kira hanya dapat Anda angkat 3 atau 4 kali. Saya melihat orang-orang itu melakukannya. Pada angkatan ketiga, pembuluh dada mereka tampak membengkak. Wajah mereka berkeriut dan memerah. Pada angkatan keempat, lalu temannya mulai berseru, "Dorong! Angkat! Dorong!" Dan wajah orang itu merah membara. Pembuluh darah dan lehernya membengkak. Dan ia mengangkat bebannya sekali lagi. Saat itulah otot mulai berkembang. Saya pun mulai mengangkat beban 43 kg. Jangan tertawa, yang sopan ya. Nah, pada bulan pertama, saya bisa mengangkat beban 43 kg. Dan saya berlatih dengan tekun. Angkatan saya naik menjadi 48 kg, naik lagi menjadi 52 kg, naik lagi menjadi 57 kg, naik lagi menjadi 66 kg. Wow, Kip terus memberi semangat. Lalu naik menjadi 70, 75, 79, 84. Agak lama di sini. Baru 6 bulan kemudian naik menjadi 93. Saya sangat bangga. Saya bersemangat, namun lalu berhenti di 93 kilo selama sekitar 5 tahun. Lalu ada binaragawan di pelayanan kami. Dia mengingatkan saya bagaimana membentuk otot dengan mengangkat beban berat. Dia mulai melatih saya. Lalu apa yang terjadi? Saat rapat di California, seorang pendeta yang binaragawan mengajak saya ke gym. Katanya, "Kau akan mengangkat 102 kg. Kata saya, "Kau benar-benar gila." Katanya, "Diam saja. Kami akan mengawasimu. Angkatlah." Tahukah Anda, saya mengangkatnya. Saya menelepon istri saya karena berhasil mengangkat 102 kg. Lalu berhenti lagi di 102 kg. Binaragawan tadi terus melatih saya sampai saya bisa mengangkat 106 kg. Dan 111 kg adalah angkatan terbesar saya. Lalu saya ke gereja di Michigan yang punya pelatih angkat berat kelas dunia. Ia mendatangi saya dan berkata, "John, kami akan melatihmu mengangkat 120 kg hari ini." Kata saya, "Kau gila." Katanya, "Diam saja dan lakukanlah." Anda tahu, saya berhasil mengangkat 120 kg. Saya terheran-heran. Saya menelepon Lisa. Saya bersemangat. Saya terus berlatih karena orang itu memberitahu apa yang perlu terus dilakukan dengan tekun. Lalu saya ke gereja dan berkhotbah sepanjang hari tentang Roh Kudus. Seninnya saya ke gym dan pelatih itu berkata, "Semalam aku bermimpi kau akan mengangkat 236 kg. Kata saya, "Apa? Kau gila?" Katanya, "Kemarin kau berkhotbah tentang Roh Kudus sepanjang hari. Aku memimpikannya. Sekarang lakukan saja." Kata saya, "Siapa? Anda tak akan berdebat dengan orang itu karena ia bisa membelah saya jadi 2, oke?" Jadi ia meletakkan beban 236 kg dan orang-orang mulai berseru, "Dorong!" Dan saya bangun, saya melompat dari bangku latihan, saya melompat berkeliling gym, dan saya begitu bersemangat. Katanya, "Sekarang kau akan angkat 143 kg. Kata saya, "Tidak mungkin." Katanya, "Diam saja dan bersiaplah." Kata saya, "Kau juga mimpi tentang itu?" Katanya, "Diam saja dan lakukan." Ia meletakkan beban 143 kg dan saya dalam umur 44 tahun berhasil mengangkatnya. Saya sangat bersemangat. Saya menelepon Lisa. Dan apa yang Tuhan perlihatkan kemudian? Para pendeta, pelatih kelas dunia, anggota staf saya, mereka seperti Roh Kudus. Menurut firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13, Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Para pelatih itu tahu apa yang dapat dan tidak dapat saya tanggung. Mereka tidak akan meletakkan beban seberat 188 kg ketika saya hanya dapat mengangkat 143 kg. Saya terkesan dengan kemampuan mereka dan melihat apa yang tidak dapat saya lihat. Setiap kali saya merasa tidak mampu menaikkan angkatan seperti yang mereka perkirakan, mereka melihat kekuatan yang tidak saya ketahui. Roh Kudus juga demikian. Dia tahu apa yang dapat dan tidak dapat Anda tanggung. Jika pegulat-pegulat itu, dengar apa yang akan saya katakan. Jika pegulat-pegulat itu langsung membebani saya dengan 143 kg saat pertama saya datang ke gym, apa yang akan terjadi? Ini yang akan terjadi. Barbel itu akan jatuh dengan cepat dan bisa menghantam tulang rusuk saya dan menghancurkan saya. Saya benar-benar bisa mati. Anda paham maksud saya?
Roh Kudus tahu apa yang terjadi bagi Lisa dan saya. Allah berkata, "Aku ini mengetahui rancang-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Yeremia 29 ayat 1. Dia harus membangun iman kita, dan dalam proses ini kita harus menyerahkan kekhawatiran kepadanya. Tidak nyaman memang, namun bermanfaat. Sering saya harus melawan keinginan untuk menyerah, tetapi Yesus tidak pernah menyerah kepada saya. Kami tetap setia pada misi ilahi dan menghadapi perlawanan sepanjang jalan. Gaji rendah, masalah alternator, berbagai pencobaan lain yang kami lewati, itu memperkuat kami untuk menanggung apa yang akan terjadi. Kalau kami memulai dengan mengharapkan Allah langsung menyediakan ratusan ribu dolar per minggu, itu seperti langsung mengangkat beban seberat 143 kg. Tidak, Roh Kudus secara bertahap membawa kami ke tahap berikut. Jadi, jangan mengambil jalan pintas dalam pelatihan. Perlawanan pada masa awal pelayanan, proses pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi, perbaikan mobil, uang belanja, tagihan sewa rumah. Sekarang kami jarang hadapi masalah seperti itu. Kini kami berperang untuk kesejahteraan banyak orang yang Allah percayakan kepada pelayanan kami. Jika dulu kami ambil jalan pintas, sekarang kami tak akan punya kekuatan untuk menanggung beban saat ini. Dia harus memakai orang lain untuk melakukannya. Berapa banyak hamba Tuhan yang gagal menjalankan misi Allah karena mereka tidak melewati proses. Mereka tidak beriman untuk mengangkat 66 kilo, lalu meningkat sampai 184 kg. Sekarang mereka tidak dapat mengangkut 184 kg. Sayangnya Tuhan harus memakai orang lain untuk melakukan tugasnya. Berapa banyak pengusaha yang berhenti jauh di bawah level yang seharusnya karena mereka tidak menghadapi pencobaan dengan semestinya. Bukannya mempercayai Allah, mereka mengandalkan manusia, memanipulasi, atau mendominasi. Itu juga terjadi di dalam dunia politik, pendidikan, dunia medis, dan seterusnya. Bapak kita tahu jalur pelatihan terbaik bagi kita masing-masing. Meskipun dia bukan sumber kemalangan, dia mengizinkannya untuk menguatkan kita mencapai panggilannya. Amin. Jangan mengambil jalan pintas dalam proses pelatihan. Pencobaan yang Anda hadapi saat ini mempersiapkan Anda untuk perkara besar yang akan terjadi besok. Saya yakin 10 mata-mata itu tidak melewati proses pelatihan seperti Kaleb dan Joshua. Mereka sering menghindari pencobaan dan kesukaran, bukannya percaya kepada Allah. Mereka tidak membangun iman sehingga pada saat yang menentukan, mereka tidak memiliki iman untuk percaya. Allah tidak membawa Anda ke dalam situasi yang menantang tanpa menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk menghadapinya dengan sukses. Belajarlah menyerahkan kekhawatiran Anda kepadanya dalam kerendahan hati, sehingga Anda dapat berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, kepada kekuatan yang semakin besar. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Di sesi 9, John mendorong kita untuk berdiri teguh dan berjaga-jaga terhadap musuh.